dengan baik karena sudah 80 tahun. Maka alhamdulillah secara lahiriah sudah merdeka. Tapi cita-cita para pejuang yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bercita-cita untuk menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan merdeka berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur yang pasti itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyarakat yang adil makmur, toto tentrem kerto rajo, ananging ada kendala-kendala. Apa kendala yang ada? Sebagaimana orang-orang yang mengeluh itu adalah mengeluh dengan haruskah hidupku terus begini dengan cerita yang tiada akhir. Apakah salahku dan apa dosaku sampai ku begini? Aku tak sanggup lagi menerima semuanya derita. Oh Tuhan, berilah petunjuk-Mu untuk ku jadikan pegangan hidupku. Kemanakah jalan yang harus ku tempuh agar ku bahagia? Allah memberi petunjuk dengan kitab-kitab suci dan para nabi yang berjumlah 124.000 nabi dengan 124.000 kitab suci, yang mana kitab suci dan semua nabi diakhiri oleh nabi yang mendapat tuntunan sempurna. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jika ingin dapat petunjuk, maka alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran inilah solusi dari semua solusi, penyempurna dari semua kitab suci yang turun di bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, itulah orang-orang yang akan beruntung dunia sampai surga. Semoga ditetapkan atas kita semua. Para ustaz, para kiai, para pimpinan umat yang saya hormati, panitia kajian yang saya hormati dan dirahmati Ilahi, santriwan santriwati yang hadir pada kajian ini yang dirahmati Ilahi. Semoga kita semua dan anak cucu kita mendapatkan cita-cita kemerdekaan negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh santriwan santriwati yang saya hormati, saya duduk di sini bersama mahasiswa saya tahun 2015 yang wisuda tahun 2019 setelah wisuda, dan saya berbangga
Di sini bisa bersama mahasiswa saya yang sudah wisuda dan berada di sini. Saya selalu doakan mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa sekalian mahasiswi saya menjadi pimpinan orang-orang bertakwa. Adapun kesempatan ini saya memperkenalkan diri sepintas. Nama saya Willy Brodus Romanus Lasiman. Willy Brodus Romanus Lasiman, nama asli Lasiman. Lasiman itu dari bahasa Jawa, lase siji timan-timan sok nek gede jo kurang paham. Itu cerita dari simbok saya dulu. Simbok saya suka bercerita tentang bidadari yang mandi, yang bajunya disimpan oleh Joko Budo apa Joko siapa itu, kemudian Joko siapa? Ya Joko Taro, kemudian masaknya cukup kelas 1 barokah bisa untuk seluruh keluarga. Itu cerita simbok saya memberi saya nama Lasiman, lase siji teman-teman, sok nek gede jo kurang paham. Maka nama Islam saya Wahid Rosid Lasiman, karena kalau disingkat WR Lasiman. Nah, inilah nama saya. Saya lahir menurut karangan guru SD. Karena saya dulu sekolah itu sudah angon kambing, sekolah harus gatuk kuping dulu. Sudah angon kambing, diajak disuruh sekolah. Nah, kemudian lulusan ketika kelas 6 harus ada tanggal lahir, padahal dulu nggak ada tanggal lahir. Adanya saya lahir dino Senin Legi, mbuh tahun piro, tidak begitu ini. Setelah saya teliti, saya lahir sekitar 54 sebenarnya, tapi ini karangan guru SD saya. Adapun saya mengajar dulu saya sekolah di yayasan Katolik yang berdiri sekolah guru itu tahun 1922. Saya sekolah dulu dididik oleh kader-kader dari Belanda, dari Italia, dari Eropa dan lain-lain. Saya lulus sekolah guru itu tahun 1974. Saya dulu ditugasi untuk istilah Islamnya dakwah, istilah Nasraninya untuk mengkristenkan orang atau kristenisasi. Khususnya saya dulu mau dikirim di Mentawai, dijemput pakai pesawat di Adi Sucipto. 14 orang teman-teman saya dikirim ke Mentawai. Kemudian jadi misi mengkristenkan Mentawai dulu. Tapi saya mau dikirim, simbok saya tidak boleh karena saya anak lanang siji-siji mau dikirim, lah nanti kehilangan anak lanang, gitu simbok saya tuh. Nah, saya tidak boleh. Maka ketika tidak boleh itu, saya bilang kalau nggak boleh saya harusnya kuliah lagi. Kuliah mana? Kuliah saya cita-cita ingin jadi orang kaya karena saya orang desa yang banyak derita. Kawene wis cilik angon wedhus, ngarit, macul dan sebagainya. Saya kuliah pengen jadi orang kaya, itu kuliah yang terbaik di kemaritiman untuk jadi anak buah kapal pesiar, gajinya $, ikut di kapal, kemudian bayarnya utuh, makannya di kapal. Dulu cita-cita saya begitu. Karena saya kekurangan ilmu administrasi negara, sehingga saya double kuliah di BPA Sospol Gajah Mada. Sehingga saya kuliahnya double. Ketika kuliah double, kebetulan di Sospol, di BPA Sospol Gajah Mada itu orang-orang yang double kuliah. Saya kenal dengan namanya Muhammad Gaib. Itu teman kuliah
yang dia adalah kuliah di UIN Jogja yang sekarang dulu IAIN, muridnya mantan Menteri Agama Pak Muktiari, sehingga dia Muhammad Wahidi jelas Islam mau tak Kristenkan. Nah, ketika mau tak Kristenkan, dialog. Orang hidup itu harus cari agama itu yang enak, efektif, efisien. Agama yang nggak usah ada penyiksaan. Penyiksaan apa? Orang hidup kok sholat sehari semalam 5 kali, wudhu 5 kali, campur suami istri harus mandi dulu. Jeduk-jeduk batuk pengen pitulas. Agama rekoso men. Sudah agama begitu rekoso, masih juga puasa, masih juga kaji terhadap hewan binatang, setiap tahun beli wedhus, beli sapi. Kalau kaya haji berangkat ke Mekah mengarung delok watu. Terus daerahnya daerah miskin dan sebagainya. Islam itu banyak berita. Kamu itu ikut saya, jadi tidak Islam. Enak tempat saya. Ibadahnya seminggu sekali, nyanyinya. Saya dulu begitu. Itu saya tidak menceritakan orang lain. Saya begitu. Maka saya tadi awali dengan nyanyi karena saya dulu tim kur di gereja. Maka saya bawa santri saya ini insya Allah pintar baca. Dulu kalau mau kuliah itu yang baca santri-santri, apalagi dari Kudus. Kudus ini dekat Pati sana di lereng Muria ada pesantren, ada Yanbuk ya. Di sana banyak ngaji dan di sini juga banyak kader baik di Muhammadiyah maupun di NU itu dari Demak, Kudus dan sebagainya banyak ngaji di ini pintar-pintar Quran, sehingga nanti yang mimpin baca santri saya, mantan santri saya memimpin baca, nanti semua mengikuti ya. Nah, jadi bacanya pendek-pendek terus diikuti. Nah, setelah itu saya dialog, akhirnya saya dari Katolik dulu, kemudian wah, kok dia pintar Injil juga, pintar kitab terdahulu. Wah, saya sudah kader, tapi dengan muridnya Pak Muktiari, oh saya kalah ilmunya. Sehingga saya dari Katolik kemudian ikut kursus bahasa Inggris, dari Injil yang berbahasa Inggris di Kristen. Maka saya Katolik kemudian ikut Kristen. Kok Katolik dan Kristen beda? Kalau Katolik itu pastornya, susternya, gubernurnya tidak nikah, rohibnya tidak nikah. Dengan tahu kalau ini dari pimpinan agama Katolik itu tidak pada nikah, dengan tahu apa tidak? Ya, tidak nikah. Kalau Kristen nikah, pendeta loh, kok ini nikah, kok ini tidak nikah. Padahal sama-sama pengikut Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Yunani. Oh, kalau begitu berbeda ini Katolik dan Kristen. Kitabnya, kitab dari Katolik dan dari Kristen itu berbeda. Di Injil saya, di Alkitab saya berbeda 180 halaman. Namanya surat Deuterokanonika. Saya goncang, nah ini pilih Katolik apa pilih Kristen. Setelah itu maka saya berikutnya Katolik apa Kristen ini gimana? Maka saya kemudian ikut sekolah resmi Kebatinan Pangestu. Maka saya di Batinan Pangestu, berikutnya saya belajar lagi di perdukunan. Primbon. Loh, mau belajar primbon? Yang pengen sakti, karena saya dulu suka bela diri, pencak silat, kungfu, jujitsu, karate waktu itu. Maka saya pengen adi yang
menang dalam berkelahi, tidak kalah, maka belajar aji lembu sekilan. Mau belajar aji lembu sekilan? Dulu saya belajar lembu sekilan. Berikutnya karena sebagai pemuda takut ditolak oleh pemudi, saya belajar ilmu aji pengasihan. Pengasihan, jalan goyang, semar mesem. Itu dulu. Saya puasanya belum telung dino, telung bengi, kosong teh dan sebagainya. Itu panjang kalau saya ceritakan. Kalau mau baca, sebenarnya pernah terbit di Indonesia ini 100 mu'alaf Indonesia. Saya nomor 94 di mana sejarah saya masuk Islam. Nah, setelah itu saya di perdukunan itu ternyata semua dukun sakti itu mengagumi para wali. Wali itu ada 9, kalau tambah 1 10, namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu manunggaling kawula Gusti Al-Halaj. Jadi manunggaling kawula Gusti itu ya Tuhan saya dulu. Itu manunggal Gusti Allah kalau menungso dadi siji. Itu di dalam Islam kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahi yang manusia itu ya Tuhan saya dulu. Kamu itu tidak jadi Kristen itu karena belum ngerti tafsir ilahi nas yang sebenarnya. Itu ilahi yang berwujud manusia, yaitu Tuhan saya dulu. Dulu saya begitu. Namun semua wali ternyata saya ziarah di makam wali-wali. Nah, kalau perlu di lereng dunia sana, ya. Semua wali itu Islam, tapi yang tidak Islam itu hanya wali murid. Maka saya belajar ilmu wali dengan primbon. Mau tanya primbon, mau tanya ajian, insya Allah saya dulu mengikuti. Namun ketika ziarah ke makam wali-wali, ternyata semua wali itu adalah membuat masjid. Sudah mau ke makam wali mana mesti ada masjid. Walau ada yang tidak sholat malah nyoloni izin. Itu ada yang ngajinya kurang. Ada sholat, nggak sholat malah nyoloni izin, boleh berkah. Itu adalah tidak apa-apa mendoakan yang sudah meninggal itu boleh. Zaman Rasulullah ayat-ayat makiyah dilarang ziarah kubur karena belum tahu etika ziarah kubur. Malah minta pada yang kubur, harusnya kita doakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li min dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya kubur itu boleh ketika ayat Madaniyah itu Rasulullah sampaikan orang paling cerdas itu ingat mati. Karena kalau ingat mati, siap diri hidup dengan benar. Maka karena saya ingat mati, maka saya tobat, saya masuk Islam. Masuk Islam saya, ya setelah dialog dengan teman mahasiswa dari UIN tersebut, berikutnya perjalanan panjang, saya dikirim jadi guru misi di Jawa Barat ketika itu. Saya tugas di Garut sana. Di Garut saya mendengar orang yang pintar perbandingan agama, namanya Profesor Dr. Anwar Musaddat. Saya kemudian silaturahim di pesantrennya Anwar Musaddat. Ketika itu dia rektor Kiai Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dialog dan dialog saya kalah, sehingga saya tobat masuk Islam. Saya dipesantrenkan di pesantren NU di Cirebon, ada keraton,
barat keraton 500 meter ada pesantren Jaga Satu namanya. Kiai saya namanya Ayib Muhammad, dan saya pesantren juga di Buntet untuk memperdalam bela diri pencak silat. Nah, berikutnya saya tanya pada Ustaz, saya mau bertanya Quran surat Al-A'raf 157. Akhirnya kalau kamu banyak bertanya, ya orang dari Yahudi, Nasrani, masuk Islam itu banyak bertanya, kuliah lagi aja di IAIN. Nah, saya kemudian belajar tes masuk IAIN Sunan Gunung Jati.